Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di video kedua lanjutan dari video yang pertama tadi. Yang video ini kita membahas tentang corporate social responsibility. Jadi ada hubungannya dengan iklan apa? Kalau yang di iklan tadi itu yang diinformasikan adalah produk-produk kita, produk-produk yang kita jual. Nah, di sini kita juga perlu menginformasikan atau mengkampanyekan corporate social responsibility kita, atau kita juga perlu mendeklarasikan kalau sebenarnya perusahaan kita itu juga eh, berkecimpung di sini, walaupun mungkin tidak diiklankan secara masif sebagai bentuk iklan untuk menggait pelanggan agar beli, itu enggak, tapi CSR ini perlu. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah dapat materi tentang CSR, ini hanya sekedar review, dan nanti teman-teman coba cari contohnya CSR dari perusahaan itu yang sudah diiklankan atau sudah dipublikasikan. Ya, ininya bukan diiklankan sih, lebih dipublikasikan ya. Terus bagaimana cara mereka mempublikasi CSR-nya ini. CSR ini ketika digunakan ini ya, ketika digunakan eh, dipertimbangkan dengan strategi yang aktif, efektif, ketika dia disampaikan dengan bagus, strateginya juga baik, ini akan menjadi peningkatan kinerja perusahaan juga serta menghasilkan dampak sosial yang positif. Jadi CSR ini bentuk satu kegiatan atau satu amal perusahaan, atau sesuatu yang diberikan oleh perusahaan secara bukan cuma-cuma ya, tetapi memang ini diwajibkan agar ketika perusahaan itu dia mengambil sesuatu dari alam, dia mengambil sesuatu dari lingkungan sekitar, dia masih tetap bisa, dia harus tetap bisa mengembalikan atau memberikan lagi kepada alam tersebut dalam berbagai bentuk. Nah, lalu sebenarnya CSR itu apa sih? Nah, sebenarnya tanggung jawab sosial itu apa dan mengapa begitu penting? Ini sangat penting. Kenapa? Sampai isu CSR pun bisa membuat perusahaan-perusahaan itu guling. Kalau di Korea itu benar-benar, Korea itu kan sensitif dengan isu gitu ya. Jadi kalau mereka CSR-nya salah atau mereka CSR-nya itu disalahgunakan, itu hancur. Nah, di film-film Korea itu banyak gitu. Nah, CSR ini apa sih? Dia itu adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kondisi masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. CSR itu tidak hanya uang yang diberikan oleh perusahaan untuk lingkungan sekitar dibagi-bagi, itu enggak, tapi harus memiliki dampak atau efek yang berkelanjutan, perkembangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. CSR itu juga menggambarkan inisiatif yang dijalankan oleh bisnis untuk mengevaluasi dan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap sejumlah masalah, mulai dari hak asasi manusia hingga lingkungan. CSR ini dia itu efektif untuk memberikan, makanya kalau kita mengambil ya harus kita memberi ulang kepada perusahaan melalui dana CSR ini. Memang perusahaan itu harus menyiapkan dana sekian persen dari keuntungan atau dari pendapatannya dia untuk sebagai CSR. Itu kalau di negara-negara itu sudah ada peraturannya, bahkan itu peraturan hukum yang wajib nanti diaudit berapa ini keluarnya untuk apa aja kayak gitu. Tapi memang banyak perusahaan yang tidak mendeklarasikan ini untuk sebagai eh, apa ya, diiklankan atau sebagai iklan untuk mendapatkan keuntungan dari programnya dia, itu enggak, emang enggak boleh. Jadi enggak boleh CSR itu. Tetapi banyak perusahaannya dia itu mendeklarasikan atau menginformasikan kepada pihak luar, ini loh yang kami lakukan, ini yang kami kerjakan untuk memberikan efek baik kepada lingkungan eksternal kita melalui CSR itu. CSR nggak hanya bentuknya dana ya. Nah, lalu apa saja sih CSR itu? CSR itu hubungannya dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 ini. Ya, mulai dari yang CSR itu ada hubungannya dengan bagaimana keberlangsungan jangka panjang, long term, terus juga ini ya, jadi ada CSR itu hubungannya dengan long term, CSR itu hubungannya dengan sincerity. Sincerity itu lebih ke sincere itu ketulusan ya gitu ya. Market itu pasar ya, hubungannya dengan pasar. Pasar itu kan tempat kita memberikan dan kita mengambil kan, pasar itu ya. Terus responsibility ini tanggung jawab, etika. Jadi CSR itu enggak hanya tentang uang yang kita berikan terus kita gunakan untuk menanam pohon, kita gunakan untuk apa, itu enggak. Dia juga ada yang berhubungan CSR-nya itu dengan etika. Itu bisa. Terus juga ada sustainability, ini keberlangsungan, jadi keberlanjutan, sustainable. Misalkan kalau pertambangan itu dia hanya mengambil bahan
bumi, panas bumi dan yang lain-lain yang tidak terbarukan, oh kita pakainya, kalau biasanya pakai solar yang dari bahan alam bumi, kita pakainya minyak kelapa sawit misalkan. Kelapa sawit kan bisa tumbuh terus gitu kan, yang itu ternyata bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Nah itu sustainable. Resources ini juga sumber daya. Nah tapi mungkin ini yang dua ini saling bertentangan mungkin, sustainable sama resources. Kalau kita mengambil sesuatu dari alam, bagaimana sih kita caranya agar bisa sustainable, agar kita masih bisa terus berkelanjutan, tapi juga ada efeknya kepada lingkungan kayak gitu kan ya. Etika ini juga ya, jadi memang semuanya ini masih bersinggungan kayak gitu. Pakai apa, kelapa sawit, oh tapi ternyata nanti limbah kelapa sawit itu mulai dari daun-daunannya itu kalau nggak dibuang, nggak dibakar, itu akan mencemari atau apa, akhirnya apa, dibakar terus asapnya itu bikin pencemaran udara. Ini kayak gitu juga termasuk salah satu CSR yang wajib di go, di apa namanya, diperhatikan goalnya juga, mulai dari uh, tujuannya pakai CSR itu. Nah ini adalah hubungan-hubungan CSR. Lalu CSR itu ada, kita bisa pakai di apa sih? Contohnya ini, tujuannya itu adalah untuk menjalankan perusahaan dengan cara yang etis, memberikan dampak positif, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Itulah tujuan CSR. Jenisnya itu dilihat dari tiga: lingkungan, etika, dan filantropi. Nanti kita akan melihat salah satu beberapa contoh, akan melihat beberapa contoh tentang bagaimana sih perusahaan itu memberikan CSR dari sisi lingkungan, CSR dari sisi etika, dan CSR dari sisi filantropi. Ini mungkin tidak tertulis secara jelas, tapi teman-teman pasti akan bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang dia itu memberikan CSR dalam hal ini. Yang pertama adalah Unilever, contoh dari CSR lingkungan. Dari Unilever ini di tahun 2014 dia itu mengkompres kaleng deodorannya. Kalau yang dulu deodoran itu besar-besar, sekarang dia lebih kecil. Yang juga dia itu mengurangi jejak karbon setiap semprotan aerosol sebesar 25% per kaleng. Jadi jejak aerosol yang menguap di udara, kalau dulunya mungkin banyak gitu ya, ini dipotong 25%. Ini adalah salah satu bentuk CSR-nya Unilever dalam dalam hal berarti inovasi ya, inovasi produk yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Nah, lingkungannya mungkin nggak terlihat gitu ya, tapi ternyata dampaknya mungkin besar. Nah, akhirnya Unilever mengambil CSR-nya di sini. Dia mengambil CSR-nya di lingkungan seperti ini. Contoh yang lain ya, kalau perusahaan rokok dia itu menanam pohon, karena rokok itu membuat polusi kayak gitu kan, karbon, meningkatkan karbon. Kalau pohon, pepohonan itu menyerap karbon dan mengeluarkan oksigen kayak gitu kan. Nah, akhirnya dia menanam pohon. Ini salah satu contoh lingkungan. Terus poin kedua, Unilever menggunakan 50% lebih sedikit gas propelan dan 25% lebih sedikit aluminium. Ini juga mengurangi konsumsi dia terhadap bahan baku yang dapat merusak lingkungan. Nah, jadi kalau apa namanya, CSR lingkungan itu tidak hanya kita punya uang kita berikan, enggak, tapi juga bisa jadi dalam bentuk inovasi kita dalam membuat lingkungan itu lebih sustainable. Itu juga termasuk bentuk CSR. Jadi uangnya ini digunakan untuk riset and development agar ini apa namanya, perusahaannya atau produknya dia itu lebih ramah lingkungan. Itu juga termasuk dana CSR. Ini bisa dilaporkan. Contohnya di Pekalongan misalkan, ini yang teman-teman bisa praktekkan. Ini mungkin masih banyak yang PR-nya ini kalau di Pekalongan. Pekalongan itu kan banyak menggunakan air tanah, limbah air tanah gitu kan ya, untuk tadi, untuk ngecat, untuk membuat batik dan yang lain-lain. Yang akhirnya apa efeknya? Penurunan muka tanah di Pekalongan itu sangat tinggi. Jadi tanah di Pekalongan itu menurun. Terus juga efek air yang ditimbulkan dari bekas batik, dari bekas apa, itu dia banyak lari ke sungai-sungai, akhirnya mencemari. Akhirnya apa? Air minum kita juga kurang bagus gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi pelajaran teman-teman, atau bisa jadi satu proyek teman-teman, bagaimana CSR lingkungan ini bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita kayak gitu. Bisa dalam bentuk pengabdian atau penyuluhan atau apapun lah, atau teman-teman yang bergiat di lingkungan. Jadi gimana agar perusahaan itu masih tetap jalan tapi tidak merusak lingkungan. CSR-nya itu apa? Research and Development. Bagaimana kita mengumpulkan gitu ya dana-dana dari perusahaan-perusahaan itu, kita membuat riset gimana sih cara mengolah limbah lingkungan yang nanti dipakai ke semua
perusahaan lagi, kembalinya ke mereka lagi, tapi dananya tidak berupa yang langsung dikasihkan ke orang-orang, itu enggak. Nah, ini juga bisa masuk ke sana. Contohnya itu, kalau Unilever itu dia melakukan riset, dia caranya biar deodorannya itu tidak terlalu banyak mengotori lingkungan. Nah, ini bisa juga nih kalau di Pekalongan dikumpulkan tuh dana CSR-nya itu untuk melakukan riset agar apa, efek yang ditimbulkan, limbah yang ditimbulkan dari industri itu tidak langsung memberikan efek buruk. Nah, kalau sekarang kan air di Pekalongan itu kita ngebor tanah itu nggak bisa buat minum itu kan, karena saking banyaknya kecampuran dengan logam-logam berat. Nah, itu bisa dicari, ya pasti bisa lah dicari sumber masalahnya, terus dicari solusinya. Dan juga agar itu teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di utara itu air muka tanahnya tidak cepat turun kan, akhirnya tanahnya itu turun terus tenggelam, bahaya itu. Nah, juga ada ini dari Unilever, ini deodoran bertahan lebih lama dengan desain yang sama dan setengah dari ukurannya. Nah, ini berarti 53% lebih banyak kaleng dapat masuk ke dalam palet dan lebih sedikit truk yang diperlukan, dan selanjutnya. Ini contoh CSR dari sisi lingkungan. Nah, oke, selanjutnya pada poin ini teman-teman bisa melakukan screenshot. Pada menit ini teman-teman bisa melakukan screenshot dan nanti dikirimkan melalui Google Form, sama kayak contohnya video yang sebelumnya. Video yang tadi itu video tentang desain, itu ini video yang terakhir ya. Video tentang desain itu dikirimkan melalui screenshot ke Google Form. Nah, nanti bisa dikirimkan itu sebagai pengganti absen. Nah, pengganti absennya itu ya mungkin di pertemuan ini, absen yang kemarin, pertemuan kemarin, terus juga nanti ada pengganti tugas. Oke, selanjutnya next. Ya, mulai di sini ya bisa di screenshot ya. Ini gini bisa di screenshot. Terus selanjutnya ada contoh CSR etika. Yang pertama salah satu contohnya adalah Luz Cosmetic. Luz Cosmetic ini dari Singapura. Dari Singapura. Jadi di Singapura itu ada Luz Cosmetic, dia membuat CSR-nya itu lebih kepada etika perusahaannya dia. Yang pertama, perusahaan kosmetik Luz dikenal dengan kampanye global menentang pengujian hewan. Kalau banyak perusahaan-perusahaan obat, perusahaan-perusahaan farmasi gitu ya, dia itu menggunakan tikus-tikus atau menggunakan apa namanya, hewan-hewan yang mungkin memiliki susunan genetik yang hampir mirip dengan manusia, terus mereka dijadikan uji coba. Nah, itu kan menyakiti sesama makhluk lah, gampangannya seperti itu. Nah, yang sebelum dilakukan walaupun itu secara medis normal-normal saja dan bagus karena itu untuk kebutuhan manusia, yang penting tidak dilindungi lah. Tetapi di sini juga si Luz ini dia menentang pengujian hewan. Nah, itu salah satu etika yang dia canangkan untuk apa namanya, CSR-nya dia. Sama maksudnya research and development. Nah, yang selanjutnya adalah memastikan bahan baku dari produsen secara langsung dan menerima harga yang wajar untuk produk mereka. Apa maksudnya di sini? Agar orang-orang yang penyuplai bahan baku dari Luz Cosmetic ini tidak terkena calo. Akhirnya apa? Dia dibeli dengan harga murah dari pihak kedua ketiga, padahal Luz Cosmetic belinya agak mahal, wajar kayak gitu kan. Akhirnya apa? Dia bisa memberikan satu kemakmuran bagi para supplier dia. Nah, itu juga salah satu CSR etiknya atau etikanya dari sisi tadi ya, kepada lingkungan penyuplai atau suppliernya. Juga Luz mendapatkan bahan baku yang paling aman untuk produk mereka, sehingga dia itu memastikan bahwa konsumen menerima kosmetik dengan kualitas yang sangat baik. CSR-nya dia mulai dari sisi internalnya dia tadi itu tidak menggunakan apa namanya, binatang untuk pengujian. Untuk dari sisi supplier, dia juga tidak mau merugikan supplier dengan mendapatkan harga paling murah atau melalui calo atau apa kayak gitu. Dari sisi konsumen, dia juga memberikan apa namanya, produk dengan kualitas yang bagus. Nah, dari sisi itu juga bisa kita lihat itu adalah etika yang digunakan oleh Luz untuk menjadi CSR-nya dia. Walaupun ini akan muncul biaya yang lebih tinggi, tapi biaya itu memang di cover oleh CSR ini gitu. Luz juga memaksa pemasok mereka untuk tidak mendukung pekerjaan. Nah, itu juga salah satu CSR-nya dia. Nah, CSR ini itu juga termasuk iklan yang tidak terpampang dengan jelas, tetapi ketika dia memiliki efek yang baik akan memberikan citra yang baik kepada perusahaan.
Contohnya tadi, ketika orang-orang pada tahu menggunakan Unilever itu lingkungan bla 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 CSR-nya bagus, orang akan memilih Unilever. Selanjutnya, Lux Kosmetik, kalau tahu Lux Kosmetik itu sangat menghargai etika dalam berbisnisnya, itu akan meningkatkan value dari perusahaan itu, juga akan memberikan efek baik untuk perusahaannya, ya kan? Nah, sekarang tugas teman-teman, ini nanti akan tugasnya ya, coba carilah dari sisi etika, filantropi. Nah, ini yang terakhir ini adalah filantropi. Terus juga lingkungan, perusahaan-perusahaannya dia itu menampilkan atau memberikan informasi tentang CSR-nya dia yang kemungkinan bisa berdampak secara tidak langsung pada nilai perusahaan dan juga penjualan perusahaan. Nanti ini sebagai tugasnya, sebagai UASnya ini nanti tak bocorkan. Kayak gitu. Untuk UASnya seperti apa nanti formatnya akan saya kirimkan. Untuk gambarnya yang harus disiapkan adalah ini, teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah contoh CSR filantropi. Banyak sekali filantropi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Salah satunya ya ini Google. Bill Gates juga, dia itu bapak filantropi dunia gitu ya. Bill Gates dia menggunakan uangnya untuk membeli membuat yayasan dan yang lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk filantropi. Filantropi itu ya badan amal kayak gitu ya, memberikan kesejahteraan mulai dari sisi pendidikan dan yang lain-lain. Pokoknya uang disiapkan diberikan kepada orang dalam bentuk pendidikan dan yang lain-lain. Lalu apa yang diberikan oleh Google? Yaitu memberikan lebih dari 100 juta dolar dalam bentuk hibah dan investasi melalui google.org. Nah, itu juga dilakukan oleh Google dalam bentuk filantropi. Terus kalau di India, Amerika Latin dan Afrika, dia juga memiliki perpustakaan cloud agar orang-orang yang memiliki kesenjangan berbeda itu bisa tercover dengan mendapatkan apa ya, pendidikan yang lebih baik. Itu juga ada. Internetnya yang kurang baik dilakukan oleh Google. Terus juga karyawannya dia itu bisa melakukan mendedikasikan hingga 20 jam waktu kerja mereka untuk menjadi sukarelawan di komunitas mereka setiap tahun. Jadi si perusahaannya itu melakukan apa namanya, mendedikasikan waktunya untuk menjadi sukarelawan dan dibayar oleh Google. Jadi Google membayari karyawannya untuk menjadi sukarelawan. Itu juga dilakukan oleh Google. Ini adalah salah satu bentuk filantropi. Di Indonesia banyak sekali. Nah, coba teman-teman cari dari sisi lingkungan ini, terus coba teman-teman jelaskan yang mungkin itu dilakukan oleh perusahaan yang efeknya tidak disampaikan secara langsung. Kalau tadi kan iklan itu ya iklan ya, belilah produk kita, keunggulan produk kita apa bla bla bla, itu model iklannya seperti itu. Kita kan marketing ya. Tapi ada dari sisi CSR yang dia ini sangat mendukung marketing, yang mungkin dia tidak dipublikasikan secara langsung tapi dia memberikan efek yang positif kepada perusahaan. Nah, tugas teman-teman mencari contoh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dari tiga ini. Jadi bisa satu perusahaan satu gitu ya, atau satu jenis itu satu. Misalkan Jarum, dia itu dari sisi filantropi ngapain, dari sisi lingkungan ngapain, dari sisi etika ngapain, itu bisa satu perusahaan dipakai untuk tiga contoh bisa. Atau masing-masing satu sendiri, misalkan kayak ini filantropi itu ambil dari Google atau dari perusahaan lain, jadi nanti filantropi beda, lingkungan beda, etik beda, itu bisa. Nanti teman-teman coba jelaskan, bikin tulisan esai sedikit, contohnya kayak ini tadi yang saya sampaikan, nanti dikumpulkan sebagai tugas pengganti UAS. Oke, mungkin itu cukup penjelasan dari saya mengenai CSR, mengenai periklanan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan dipraktekkan di tempat kerja teman-teman, di usaha teman-teman, atau di kehidupan nyata teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di mungkin materi-materi selanjutnya atau pertemuan-pertemuan selanjutnya di kelas. Semoga kita bisa offline dan jadwalnya tidak terlalu padat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.